Salam. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali beribadah Minggu 30 Maret 2025. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat berbakti, Tuhan memberkati, dan segala yang kita butuhkan ada di dalam tangan Tuhan. Dia yang akan mencukupi segala keperluan kita. Kasih setianya. Kita pakai berdiri. Siang dan malam Dia menyertaiku, membela pelihara selalu. Ku akan berdiam dengan aman tenteram sebab aku kepunyaan Tuhan. Berkatnya melimpah saat ku perlu. Ku bangga sebagai kepunyaan. Ku akan berdiam dengan aman tentram sebab aku kepunyaan Tuhan. Berkatnya melimpah saat ku perlu. Ku bangga sebagai kepunyaan. Ku bangga sebagai kepunyaan. Kita tunggu teman, kita serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan Yesus supaya Dia yang memimpin dari awal sampai pada kesudahannya, sehingga kita merasakan hadirat Tuhan, kemuliaan. Nanti saudara pendeta mulai bersimpan untuk doa pembukaan. Tuhan, terima kasih karena kasih setiamu Tuhan selalu ada buat kami Tuhan. Ketika kami Tuhan jatuh, ketika kami tidak setia, Engkau menopang dengan kesetiaan-Mu yang kekal. Kesetiaan kami mudah rapuh Tuhan, tapi Tuhan Kau selalu mengingatkan kami lewat firman-Mu bahwa kesetiaan-Mu juga Tuhan patut kami hargai Tuhan. Dengan cara kami juga mengasihi Engkau dengan kesetiaan, dengan cinta kasih yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami menghargai setiap korban-Mu di atas kayu salib yang membuat kami Tuhan teringat kepada kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, kami tahbiskan ibadah ini dalam tangan-Mu, dalam firman yang kami dengar Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengurapi kami juga, memberi pengertian kepada kami, dan juga Tuhan kiranya Engkau sebagai imam besar yang mengepalai setiap ibadah, memberikan korban pendamaian bagi kami, supaya kami dapat berdamai dengan Engkau Tuhan, dan juga kepada sesama kami.
Kami juga mengusir kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami. Bersama kami menolaknya dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Hanya Roh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami. Semua puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan dari asap dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Menjelang datang hari Tuhan. Berdoalah, berjagalah. Kita nyanyikan dengan berdiri dengan sukacita.
Dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Saudara bertobatlah dan percayalah. Hidup sebagai anak terang, jangan menuntut dunia, bermaju di jalan Tuhan. Tapi jangan berharap telah tersedia, maka kota kehidupan. Hidup janji Tuhan pasti digenapi. Terlalu sukar, tiada yang mustahil buatmu. Sesulit apapun engkau sanggup mengerjakan dengan ajaib. Sebab Engkau Bapa yang penuh kuasa, berlimpah kasih setiamu. Kau mengasihi setiap anakmu yang setia lakukan perintahmu.
Janji-Mu Tuhan pasti Kau genapi. Kuasa firman-Mu sungguh berkuasa, sanggup adakan dari yang tidak ada. Janji-Mu terurni, janji-Mu Tuhan pasti Kau genapi. Kuasa firman-Mu sungguh berkuasa, sanggup adakan dari yang tidak ada. Janji-Mu terurni. Kita mau berdua kepala. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang mengasihi kami dengan kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan sampai selama-lamanya. Itulah kasih-Mu bagi kami. Dan kami akan melihat kebaikan-Mu hari demi hari dalam hidup kami. Menolong kami, menyembuhkan, membuka jalan, menerangi hati kami dan perjalanan kami. Kami yakin Tuhan ada di tengah-tengah kami dan kuasa kemuliaan-Mu lewat firman dan Roh-Mu, segala persoalan akan bisa teratasi sehingga kami pulang dengan sukacita dan tidak ada lagi beban hidup yang kami bawa, sebab Engkau menyelesaikan bagi kami. Karena itu berfirmanlah, singkapkanlah firman-Mu bagi kami. Seperti Maria duduk dekat kaki Tuhan, begitulah kami menanti-nantikan firman-Mu, supaya lewat firman Allah hidup kami mengalami pembaharuan. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Tibalah waktunya kita untuk membuka Alkitab kita atau Injil dari kitab Daniel 9 ayat 19. Ya, kitab Daniel. Daniel kita tahu adalah termasuk orang buangan. Ya, bersama Sadrak, Mesak, Abednego. Mari, Daniel 9 ayat 19. Daniel 9 ayat yang ke-19. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah. Dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku. Sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Ya, diulangi lagi, baca. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, dengar. Nah, mendengar itu dengan telinga, terus. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, ampunilah. Pengampunan dari Tuhan, dari hatinya Tuhan. Terus. Ya Tuhan, perhatikanlah. Ya, perhatian dengan hati, memperhatikan, terus. Dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Ya, bertindak, jangan menunda-nunda, terus. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Ya, jadi oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab
kotamu dan umatmu disebut dengan nama. Ya, kotamu dan umatmu disebut dengan namamu, dengan nama Tuhan. Jadi ini adalah peristiwa umat Tuhan, keadaan Yerusalem termasuk bait Allah yang sudah runtuh selama 70 tahun. Umat Tuhan Israel itu dibagi dua waktu itu. Satu kerajaan Israel, ya, ibu kotanya Samaria. Satu lagi kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Yehuda, ya, Israel, ya, lebih dulu dibuang, ya, ke Asyur oleh karena dosa kejahatan mereka yang meninggalkan Tuhan dan mengganti dengan berhala-berhala. Setelah itu barulah dibuang kerajaan Yehuda ke Babel, ya, ke Babel oleh Raja Nebukadnezar, ya. Dan setelah masa pembuangan selesai, maka umat Tuhan kembali dari pembuangan, ya, kembali dari pembuangan dan membangun kembali negeri, ya, Kanaan yang sudah tandus dan runtuh, ya, dibangun kembali, yang mana mereka telah mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk membangun kota-kota di Israel dan di Yehuda. Ya, jadi Yerusalem, ya, dibangun kembali, juga bait Allah, ya, lama pembangunannya itu cukup lama. Selama 46 tahun. Berapa lama? Lama ya, 46 tahun. Ya, 46 tahun lamanya. Ya, bait Allah ini dibangun. Ya, jadi cukup lama. Ya, ya, menghadapi tentu bahan baku, rintangan, hambatan. Ya, jadi doa permohonan Daniel kepada Tuhan, ya, pertama, Tuhan supaya mendengar doa permohonannya. Yang kedua, supaya Tuhan mengampuni dosa umatnya. Yang ketiga, Tuhan memperhatikan doanya, ya, doa Daniel terhadap umatnya. Ya, yang keempat itu supaya Tuhan bertindak untuk menolong umatnya yang sedang dalam pembuangan kembali dari Babel, ya, di mana mereka sedang menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sulit, ya. Ini merupakan doa
permohonan Daniel. Ya, supaya terjadi pemulihan. Ya, pemulihan dari reruntuhan yang begitu parah. Ya, pemulihan. Alkitab mengatakan masa-masa sekarang ini adalah masa-masa pemulihan segala sesuatu. Ya, jadi sekarang ini adalah masa pemulihan segala sesuatu. Jadi apapun sekarang masa pemulihan. Ya, masa pemulihan. Sebab kematian Tuhan Yesus itu adalah menghapus dosa seluruh umat manusia. Ya, 2000 tahun lalu dia mati, dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Itulah korban penghapus dosa untuk seluruh bumi. Untuk seluruh bumi. Ya, jadi dimulai dari pengampunan. Pengampunan dosa. Ya, pengampunan itu perlu karena dosa ini yang merusak semua sendi-sendi kehidupan. Jadi kalau saudara bertanya kenapa rusak rumah tangga saya, ekonomi saya, ya dosa penyebabnya. Dosa. Ya. Dosa itu seperti penyakit kusta. Penyakit apa? Kusta dia menjalar. Nah, menjalar. Ya, membuat rusak anggota tubuh. Ya. Tapi justru karena dosa inilah Tuhan Yesus turun dari surga untuk menjadi juru selamat. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi dia mau menyelamatkan manusia dari dosa. Dosa ini yang membuat rusak semua. Ya, jadi lewat pengampunan. Lewat apa? Pengampunan. Makanya waktu Tuhan Yesus mati, dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi korban Kristus, korban pengampunan dosa. Ya. Dan bukti kita sudah dapat pengampunan dosa adalah kita benci terhadap dosa yang kita perbuat. Ya. Benci. Tuhan berkata, jangan, aku pun tidak menghukum engkau, jangan ulangi lagi berbuat dosa. Jadi setelah kita diampuni, jangan lagi berbuat dosa. Karena dosa ini yang membuat manusia menderita. Jadi kita harus mau bertobat. Makanya Tuhan Yesus berkata, bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Ya, jadi kita bertobat. Ya, bertobat. Ya. Jadi supaya Tuhan mengabulkan dan mendengar doa-doa kita, ya, maka kita harus mau bertobat. Karena dosa ini yang membuat manusia menderita. Ya, makin banyak dosanya, makin besar penderitaan. Ya, makanya Tuhan berkata, bertobat. Ya. Karena itu seruan Tuhan, bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Jadi kita mau bertobat. Yohanes juga berkata begitu. Kita bertobat. Ya, kita bertobat. Ya,
terhadap perempuan yang tertangkap basah berbuat dosa. Ya, dia berkata, aku pun tidak menghukum engkau, hanya jangan ulangi lagi berbuat dosa mulai sekarang. Amin. Amin. Nah, jadi harus mau bertobat. Kalau sudah bertobat, berarti hidupnya tidak mengulangi dosanya. Mulai sejak saat itu terjadi namanya pembaharuan. Terjadi apa? Pembaharuan. Sampai nanti kita serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus. Tujuan kita kan segambar serupa dengan Allah. Karena memang awalnya manusia diciptakan segambar dengan Allah. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Diciptakan. Ya, menurut gambar dan rupa Allah. Ya, jadi Adam yang pertama itu segambar serupa dengan Tuhan. Itu manusia pertama. Siapa namanya? Adam. Ya, cuman karena dosa, jadi gambar ini jadi buram. Jadi apa? Buram. Jadi buram. Ya, pernah saudara lihat foto buram? Gambar sendiri tapi buram. Dibuang sayang, disimpan, jelek. Nah itulah ya. Karena gambar sendiri. Apalagi tidak ada lagi. Cuman itu saja. Aduh ya. 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Dibuang. Ya apa tadi? Dibuang saya. Disimpan. Ya memang begitulah. Ya. Jadi kita diminta oleh Tuhan supaya jangan mengulangi dosa. Ya, ini kerajaan. Ya, jadi Israel waktu itu dibagi dua. Dibagi berapa? Dua. Satu kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria. Ya, ibu kotanya Samaria lebih banyak itu. 10 suku. Berapa suku? 10 suku. Baru kemudian kerajaan Yehuda. 2 suku dengan Benjamin. Nah, ibu kotanya ini Yerusalem. Nah, kalau tadi ibu kotanya provinsi Samaria, ibu kotanya Samaria. Ya, ini kerajaan Yehuda, provinsi Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Ya, itu nanti sering duel mereka, sering apa? Sering perang. Di antara bersaudara. Pernah di antara bersaudara? Sering? Pernah itu? Gak pernah? Pernah. Nah, ini juga begitu. Israel sama Yehuda perang. Tapi kalau perang itu bukan dari Tuhan. Dari setan. Dari apa? Setan. Setan itu bikin orang perang, ya. Nah, makanya disebut ada hukum kasih. Ada hukum apa? Hukum kasih, ya. Sampai mengasihi musuh. Hukum kasih itu sampai apa? Mengasihi musuh. Kasihilah musuh. Apalagi tidak musuh. Apalagi tidak musuh. Musuh saja harus dikasihi. Iya kan? Apalagi tidak musuh. Ya. Jadi itu kata firman Tuhan. Ya, supaya kita bisa sampai mengasihi musuh. Ya. Sampai apa? Mengasihi musuh. Ya. Jadi membangun bait Allah itu lamanya 46 tahun.
Berapa tahun? 46 tahun. Ya. 46. Jadi 40 tambah 6. 40 itu angka daging. Angka apa? Daging. Ya, daging. Berapa lama waktu itu? Hujan? Waktu air bah? 40 hari. Tamat daging. Tamat apa? Daging. Semua mati. Semua apa? Mati. Kecuali yang ada di dalam bahtera. Tamat daging itu. Ya. Nah, angka 6 itu angka manusia. Sebab manusia dicipta pada hari yang ke-6. Ya. Coba berkata, robohkan bait Allah. Wah, 46 tahun lamanya. Membangun bait Allah ini. Iya, saya akan bangun kembali yang baru selama berapa hari? 3 hari. 3 hari. Mereka berkata, bagaimana kau bisa membangunnya cuma 3 hari? Tapi yang dimaksudkan dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Tubuh. Kalau ada kepala berarti ada tubuh. Tubuh itulah jemaat Tuhan. Siapa tubuh itu? Jemaat. Dia kepala. Jadi kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Anggota tubuh Kristus. Kepala inilah yang bertanggung jawab untuk keselamatan tubuh. Untuk kebutuhan tubuh. Ya, seperti seorang suami bertanggung jawab untuk keselamatan istrinya. Ya, bertanggung jawab untuk keselamatan istrinya. Bukan istri yang bertanggung jawab untuk keselamatan suami. Nggak ada itu dalam Alkitab. Ya. Hei suami, kasihilah istrimu, telah menyerahkan dirinya baginya, menyelamatkannya. Ya. Begitu juga seorang suami terhadap istrinya. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Siapa membenci istrinya, membenci dirinya sendiri. Siapa menampar istrinya, menampar baik dengan kata-kata dan perbuatan. Amin. Amin. Boleh Efesus pasal yang kelima itu ya. Ya. Ya, boleh dibaca ayatnya 22, perhatikan. Yesus lewat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi istri tunduk kepada siapa? Suami. Seperti kepada Tuhan. Tuhan. Jadi tunduk kepada Tuhan dan kepada suami. Bukan tanduk ya. Tapi tunduk. Ya. Ya, terus. Ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi yang menyelamatkan kita adalah Kristus. Amin. Siapa yang menyelamatkan kita? Kristus. Makanya namanya juru selamat. Begitu juga suami terhadap istrinya diselamatkan. Ya. Nah, terus perhatikan.
Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi yang diminta kepada istri, apa yang diminta Tuhan terhadap istri? Apa yang diminta? Bagaimana sikapnya kepada suaminya? Tunduk. Apa artinya tunduk ya? Taat, nurut. Bukan tanduk ya. Bukan apa? Bukan tanduk, tapi nurut. Menurut. Kalau suami mengasihi istri tunduk pasti bahagia. Pasti apa? Bahagia. Ya, terus perhatikan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi seperti Kristus mengasihi jemaat, menyerahkan dirinya kepadanya, kepada jemaat. Begitu juga seorang suami menyerahkan dirinya kepada istrinya. Terus perhatikan. Untuk menguruskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya, dimandikan dengan mandi air dan firman. Kalau mandi umpamanya cuman segayung, cukup enggak kira-kira? Nggak cukup. Kalau 2 gayung? 3 gayung? Nggak cukup. Ya. Harus banyak ya. Kalau kita di kampung itu kedua dia pancuran. Airnya nggak pernah habis. Sepuasnya. Ya. Jadi begitu Tuhan terhadap kita. Dimandikan kita dari dosa. Supaya nanti kita tidak ada dosa. Karena dosa ini yang membuat datangnya maut. Apa yang membuat datang maut? Dosa. Makanya jangan berbuat dosa. Mau bahagia saudara? Jangan berbuat dosa. Sampai hati kita suci. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Orang suci itu berbahagia. Amin. Jadi bukan di uang. Kebahagiaan bukan di uang. Berbahagialah orang kaya. Nggak ada dalam Alkitab. Berbahagialah orang yang suci. Kalau saudara suci, oh bahagia saudara. Ya, terus perhatikan. Supaya dengan demikian, yang menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu. Ya, sampai nanti kita tanpa cacat. Ini baru gambar saja. Ini gambar. Ini mempelai wanita. Berpakaian matahari. Pakaian apa? Matahari. Bulan di bawah kaki. 12 bintang sebagai mahkota. Boleh? Wahyu 12 ayat 1. Perhatikan. Ini mempelai wanita. Mempelai wanita dalam kesempurnaan. Ya, dalam kitab Wahyu itu ada 2 wanita disebut. Satu Yerusalem, itulah mempelainya Tuhan. Satu lagi Babel, itulah mempelainya setan. Ya, sama-sama perempuan, disebut perempuan Babel. Ya, Babel. Ya, perhatikan. Terus Wahyu 12 ayat yang pertama. Ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Satu tanda besar di langit. Wah, di angkasa. Tempatnya luhur tinggi. Terus. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan. Berpakaian apa? Selubung itu pakaian. Berselubung berpakaian matahari. Allah kita adalah matahari. Amin. Allah kita adalah matahari, kasih dan kemuliaan dia berikan. Dia berikan apa? Kasih dan kemuliaan. Nanti kita berpakaian matahari. Kasih Allah. Amin. Jadi nanti kebencian akan hilang. Nggak ada dalam diri mempelainya Tuhan kebencian. Tidak boleh ada apa? Kebencian. Yang ada adalah kasih. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa.
Jadi kalau ada orang menyakiti kita, jangan disimpan di dalam hati. Saudara menderita lagi, apalagi saudara hayat-hayati kata-katanya. Aduh, dihayat-hayati tadi dia ngomong begini ke saya. Diresap-resapi, hancur hidupmu. Tapi begitu dia berbuat sakit, menyakiti hati kita, kita berkata, Tuhan ampuni dia, beres. Jadi jangan dihayati perkataan orang, kesalahan orang, omongan orang, jangan dihayati, diresap-resapi, menderita saudara. Tadi Syekh ngomong begini ke saya, aduh, dihayati lagi, mau tidur dihayati lagi, hancur saudara. Ya. Harus diampuni. Amin. Dihayati apa? Firman. Renungkanlah firman siang dan malam. Supaya berhasil. Berhasil itu kalau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan dosa orang, kesalahan orang dihayat-hayati. Saudara hayati, saudara nanti nggak bisa tidur. Cari jalan untuk membalas. Ya. Sudah, begini, nggak bisa. Bahkan lagi saudara terus cari jalan untuk membalas. Nah, padahal kita mengatakan jangan membalas jahat dengan jahat. Ampunilah orang yang berbuat jahat. Hakkulah yang menuntut pembalasan, kata Tuhan. Jadi pembalasan itu haknya Tuhan. Bukan hak kita. Ya, pembalasan hak siapa? Tuhan. Tapi kita bukan minta dibalas, tapi diampuni. Kalau saudara berbuat salah kepada orang, lalu dia minta saudara dibalas, bagaimana pada saat saudara? Balas Tuhan ke dia itu, balas. Ya kan? Kan enggak enak ya? Kita didoai supaya dibalas, jangan. Ya, tapi harus mau mengampuni. Nggak usah jauh-jauh di antara suami istri saja. Harus mau mengampuni, ya. Pernah salah nggak istri pada suaminya? Pernah. Suami sama istrinya pernah salah? Sering kan? Tuh. Bapak ampunilah istriku. Bapak ampunilah suamiku. Iya kan? Beres kan? Nah, ya kalau udah saling mengampuni, ya udah beres dah. Doa saudara berkuasa. Berkuasa. Nanti mujizat terjadi. Kenapa sudah banyak berdoa? Doanya nggak dikabulkan. Penghambat itu dosa. Telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar. Ya kan? Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi pemisah, penghambat antara kamu dan Allahmu adalah segala dosamu. Makanya dosa harus diampuni. Saudara mengampuni, Tuhan mengampuni, beres semua. Amin. Jadi Tuhan mengampuni, kita juga harus mengampuni. Bisa mengerti? Jangan hanya Tuhan mengampuni, tapi dalam hati saudara ada akar pahit. Namanya juga sudah akar apa? Pahit. Ya. Kalau akar manis main. Boleh disimpan-simpan kalau akar manis ya. Aduh manis. Tapi kalau akar pahit sudah simpan-simpan sudah. Hidupmu jadi apa? Pahit. Nanti sudah berakal dia bertumbuh, berbuah. Buahnya apa? Maut. Maut. Tapi kalau sudah mengampuni, udah saya ampuni, sudah beres. Amin, beres. Ya. Mau beres? Ya ampunilah. Ya. Diampuni. Jadi ini ya. Ingat, membangun bait Allah itu tadi masih ingat? Angka tamaknya daging. Tamaknya apa? Daging. Angka 6 itu angka manusia. Angka apa? Manusia. Jadi daging ini harus tamat. Tamat artinya mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa. Gak mau berbuat dosa. Makanya kisah perempuan
yang tertangkap basah berbuat dosa ditulis karena dia tidak mau lagi melakukan dosanya. Kalau dia masih mau melakukan dosa, kan mungkin ditulis dalam Alkitab. Di mana ditulis itu? Masih ingat? Yohanes pasal berapa? Yohanes 50. Ada Yohanes 50? Nggak ada Yohanes 50 tuh. Boleh Yohanes 8. Kalau Yohanes 8 ada, perhatikan ya. Ya, boleh dibaca. Boleh ayat 2 dulu mulai, perhatikan. Yohanes 8 ayat yang kedua. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah. Ya, dari Bukit Zaitun dia berdoa, ya. Tempat berdoa. Bukit apa? Bukit Zaitun. Ya, terus Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. ya duduk dan mengajar seperti saya duduk nih. Mengajar. Ya. Jadi Yesus pun duduk mengajar. Ya, terus perhatikan. Maka ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ya, sedang berbuat apa? Tertangkap basah. Laki-lakinya pun kabur dia. Kabur. Jangan-jangan nggak pakai baju itu. Pakai baju dulu. Kan tangkap dia. Wah, perempuan gak sempat dia kan. Apa namanya itu? Digrebek apa namanya? Digrebek. Tadi sana ke rumah si itu tuh masuk laki-laki. Ya, terus perhatikan. Ya, Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata pada Yesus. ya, ditempatkan di tengah-tengah. Ya, terus perhatikan. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Tertangkap basah? Tertangkap apa? Tertangkap basah. Apa tertangkap basah ya? Apa? Kedapatan. Tertangkap basah. Ya, laki-lakinya kah? Kabur. Jangan-jangan gak berpakaian. Kabur aja begitu. Ya. Ya, terus perhatikan. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita dengan melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ya, apa pendapatmu tentang perempuan ini? Menurut hukum Taurat harus dia apa? Dirajam, dilempar dengan batu sampai mati. Terus perhatikan. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Terus Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. ya, Yesus membungkuk. Membungkuk. Dia menulis dengan jarinya di mana? Di tanah. Menulis. Ya, terus perhatikan. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. 2 kali dia menulis. Menulis di tanah. Ditulis. Ya, kita diingatkan Tuhan menulis 2 loh batu. Iya kan? 2 loh batu ditulis. Hukum yang pertama, hubungan Allah dengan manusia. 4 hukum, baru 6 hukum di sini. Angka 6 itu angka manusia. Manusia dicipta pada hari yang ke-6. Ya, 6 hukum disebut. Loh batu yang kedua. Loh batu yang pertama 4. Bisa ngerti? Jadi 4 tambahan berapa?
10 hukum Taurat. Ya. Nah, ini dibawa oleh Musa. Dibawa oleh siapa? Musa. Tapi waktu dilihat oleh Musa, umat Tuhan membuat lembu emas. Membuat apa? Lembu emas. Waduh. Padahal isi hukum Taurat jangan membuat patung untuk disembah. Musa lihat, wah, matilah semua ini. Habis. Lalu Musa bijaksana. Diambil batu, dipecah. Hancur. Dengan demikian hukum belum berlaku. Hukum tidak berlaku. Loh batu pertama dipecahkan. Inilah korban Kristus. Yesus diremukkan, dipecahkan. Membela manusia yang berdosa. Kalau Tuhan tidak mati membela manusia, matilah kita semua. Bisa mengerti? Jadi loh batu yang pertama itu adalah Kristus yang diremukkan. Untuk menghapus dosa umat manusia. Dengan kematiannya semua dosa diampuni. Amin. Semua dosa apa? Diampuni. Dihapus semua. Tuhan berkata, perempuan di mana mereka? Adakah mereka menghukum engkau? Kata perempuan, aku pun tidak ada Tuhan. Aku pun tidak menghukum engkau. Jadi Tuhan datang bukan menghukum manusia. Amin. Tapi untuk menyelamatkan. Bisa mengerti? Menyelamatkan. Malah Alkitab mengatakan di mana dosa bertambah-tambah banyak, di situ kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah. Katakanlah semakin dalam sumur, semakin panjang dalam juga tali timba. Semakin dalam apa? Tali timba. Kalau dalamnya sumur 15 meter. Tali timbanya cukup 5 meter. Nah, kalau 10 meter? 14 meter? Enggak. Paling sedikit 15 meter kalau dalamnya. Ya kan? Kan dulu belum ada listrik ya. Belum ada namanya jet pump. Rata-rata orang pakai apa? Sumur. Ya kan? Turun. Baru kemudian ada yang otomatis ngebalik begini. Kalau enggak diginikan dulu. Udah itu. Baru tarik. Tarik ke atas. Tarik. Begitu. Ya. Jadi sedalam-dalam sumur tali timba pasti bisa menjangkau. Itulah gambaran kasihnya Tuhan. Sedalam-dalam manusia jatuh dalam dosa, kasih karunia Tuhan masih bisa menjangkaunya. Amin. Oleh kasih karunia kamu diampuni, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kata kasih karunia adalah kata kasih yang terbesar dalam Alkitab. Apa kata terbesar dalam Alkitab? Makanya dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Yesus menjadi manusia. Penuh kasih karunia. Amin. Dia penuh kasih karunia. Boleh Yohanes 1:14. Perhatikan. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, ini Allah menjadi manusia. Jadi manusia tidak bisa menjadi Allah.
Allah bisa menjadi manusia. Bisa mengerti? Ya, kalau manusia menjadi Allah bisa nggak kira-kira? Ya nggak bisa lah. Bagaimana manusia jadi Allah? Nolong diri sendiri aja nggak bisa. Kemudian nolong orang lain. Ya. Kalau Allah itu kan penolong ya. Amin. Penolong. Ya, perhatikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di antara kita. Amin. Di mana Tuhan itu ada? Di antara kita. 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Aku ada di antara mereka. Amin. Jadi Tuhan Yesus sekarang ada di tengah-tengah kita. Amin. Ya, terus. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh apa? Kasih karunia dan kebenaran. Kenapa Nuh selamat? Kenapa Nuh selamat tidak dihukum waktu datang air bah? Karena Nuh mendapat kasih karunia. Bisa mengerti? Bisa mengerti. Tapi Nuh mendapat kasih karunia. Kenapa Nuh mendapat kasih karunia? Hidupnya tidak bercacat celah. Hidupnya benar. Hidupnya apa? Benar. Haknya dia. Hanya berapa yang selamat? Hanya berapa orang selamat? 8. Kenapa? Dapat kasih karunia. Kenapa dapat kasih karunia? Karena tidak berbuat dosa. Ya. Jadi pada masa perjanjian lama, kasih karunia ini diberikan kepada orang yang hidupnya tidak berdosa. Bisa mengerti? Tapi masa perjanjian baru, kasih karunia ini datangnya dari salib, ditujukan kepada orang-orang berdosa. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Ditujukan kepada siapa kasih karunia? Orang berdosa. Alkitab mengatakan, Yesus Kristus datang ke dunia ini, perhatikan, untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Kata Rasul Paulus. Jadi siapa manusia paling berdosa? Paulus. Tapi justru karena itu aku dikasihani supaya dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Allah menunjukkan segala kesabarannya. Jadi Tuhan sabar terhadap orang berdosa. Tuhan sabar terhadap siapa? Orang berdosa. Ya, jadi kalau ada orang masuk neraka, dipastikan bukan karena dosanya. Sebab Paulus adalah orang yang paling berdosa, bisa masuk surga. Tapi kenapa? Menolak kasih karunia. Jadi kenapa orang berdosa masuk neraka? Menolak kasih karunia. Paulus berkata, aku tidak menolak kasih karunia. Kalau tidak menolak berarti menerima. Ya, menerima. Menerima artinya percaya, percaya artinya menerima. Bisa ngerti? Apa artinya menerima? Percaya. Percaya apa artinya? Menerima. Makanya pintu surga masih terbuka. Boleh? Ya. Wahyu 4 ayat 1. Masih terbuka. Perhatikan. Wahyu 4 ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Pintunya masih apa saudaraku? Hah? Bagaimana pintu surga sekarang? Terbuka. Surga sudah ditutup atau masih terbuka? Terbuka. Kalau terbuka berarti menerima. Menerima. Tapi nanti akan ditutup. Akan apa? Ditutup. Pintu kemurahan akan ditutup.
pintu keselamatan. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh. Sudah pintu ditutup baru datang. Sudah terlambat. Sudah apa? Terlambat. Pintu kemurahan sudah tertutup. Nggak bisa lagi. Jadi masih terbuka. Siapa saja, mau apapun kejahatannya, dosanya. Masih terbuka. Nah, masih terbuka ya masuklah kita. Ajaklah keluarga. Ajaklah sahabat saudara. Ajaklah supaya selamat. Ingat keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Di bawah kolong langit ini. Di bawah kolong langit itu tidak lagi nama yang di dalamnya kita beroleh selamat. Selain di dalam nama Tuhan Yesus. Kristen kan? Bukan soal menyelamatkan. Yang menyelamatku Yesus. Juru selamat. Amin. Namai dia Yesus. Artinya juru selamat. Juru selamat. Apa istilah? Juru-juru itu apa? Juru apa itu? Juru mudi. Juru apa? Juru kunci. Terus juru apa lagi? Juru parkir. Apa? Juru masak. Juru apa lagi? Ya? Ya? Juru tukang. Juru apa lagi? Hah? Oh, juru minum. Juru bicara. Ya, jubir. Ya, kalau bicara asal asa enak didengarnya. Namanya juru bicara. Kalau apalagi juru bicara presiden. Mantap. Ya kan? Meyakinkan rakyat. Ya. Nah, ya. Juru. Ya, ingatlah Tuhan kita juru selamat. Mantap sudah. Ya, dia betul-betul menyelamatkan kita dari dosa. Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Menyelamatkan dari mana? Dosa. Upah dosa itu apa itu? Maut itu neraka. Apa? Neraka. Kerajaan maut. Kerajaan setan. Ada kerajaan Allah, kerajaan surga. Ya, kerajaan apa? Surga. Ada kerajaan setan, kerajaan neraka. Ya, kalau surga di atas atau di bawah ya? Oh, di atas. Kalau neraka? Bawah. Jadi jangan bilang surga itu, surga. Ya sebenarnya neraka enggak di atas satu. Neraka pasti di mana? Iya kan? Surga pasti di mana? Di atas. Dia terangkat ke surga, ke atas. Amin. Tapi pernah juga dia yang sudah naik, dia juga pernah turun. Ke bagian bumi yang paling dalam. Ke Hades, ke neraka. Ke neraka. Dia turun sampai ke alam maut. Dia berperang. Apa? Berperang. Melawan iblis yang berkuasa atas maut. Dia berperang. 3 hari 3 malam. Perang. Ya. Apa? Perang. Yang menang siapa? Tuhan Yesus. Buktinya dia menang, dia bangkit. Dia hidup. Kemudian dia menampakkan diri 40 hari 40 malam kepada murid-muridnya. Setelah itu dia naik ke surga. Dia naik ke surga menyediakan tempat
tempat bagi kita. Supaya di tempat di mana dia berada, kita pun ada di sana. Jadi tempat kita nanti di mana? Surga. Warga. Alkitab mengatakan sebab kewargaan kita adalah di dalam surga. Dari sana kita menantikan kedatangan Yesus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Tubuh ini apa? Hina. Nanti serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi nanti kita akan diubah nih, yang koreng-koreng badannya nanti nggak ada lagi koreng-korengnya itu. Amin. Gigi ompong nggak ada lagi yang ngompong nanti di sana. Ada lagi yang botak-botak nggak ada di sana. Semua sempurna nanti di sorga itu. Aduh, baiknya Tuhan itu ya. Ini baik Tuhan. Luar biasa baiknya. Sempurna. Seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam seperti Hawa belum jatuh dalam sempurna. Kenapa manusia mati? Karena dosa. Ya, karena apa? Dosa. Makanya hindari dosa. Jangan berbuat dosa. Ya, mari kita mau datang pada Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapan. Mulutku penuh dengan pujian. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang kita berdiri. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya kepadamu
kami menaruh hormat kami kepada-Mu, Allah yang sudah merendahkan diri sedemikian rupa, mau terkutuk di atas kayu salib, menebus kami dari kutuk, sehingga kami bebas dari kutuk. Yang ada adalah berkat Tuhan telah diganti. Oh haleluya, kutuk sudah tidak ada lagi. Berkat yang datang pada kami dalam perjalanan hidup kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami pergi, berkat yang menyertai kami, sehingga kami merasakan berkat itu turun siang dan malam seumur hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu, kami pegang janji-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kemana kami pergi, berkat-Mu yang menyalut kami. Seluruh tubuh kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita ke puji-pujian. Kita jalankan persembahan satu kali. Kita nyanyikan nyanyian Pintu Kesempatan. Membalas berlipat kali ganda. Ya, Selasa doa, Rabu ada pedal Alkitab, Sabtu remaja muda
minggu depan kita kumpul kembali. Kita doakan yang sedang dalam pemulihan atau sakit, ya Ibu Lydia, Bu Dia, Bu Ratna, ya Opo Romando perempuan, Ibu Lola, Ibu Yani, Jessica, Cora, ya Bapak Putri, ya Tante Ance, ya sudah bisa hadir di tengah kita kan. Juga Pak Paulus. Kita bangkit berdiri. Kita doakan doa orang benar, sangat besar kuasanya, ya. Kami menyatukan iman kami memanggil nama, segala nama, nama yang ajaib itulah Tuhan Yesus, pembuat keajaiban di semua musim kehidupan kami. Ketika anak-anakmu sakit, mujizat masih ada bagi kami. Kami berdoa buat Sis Lydia, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bu Dia juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bu Ratna juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opo Romando perempuan bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Ibu Lola juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Ibu Yani juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Jessica juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Cora juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bapaknya Saudari Putri juga yang sakit, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Tante Ance juga yang hadir di tengah-tengah kami, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Pak Paulus juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pemimpin-pemimpin di negara kami juga, dari Pak Presiden Prabowo Gibran, seluruh gubernur di Indonesia berkati. Begitu juga seluruh wali kota dan bupati berkati, muspika kecamatan berkati, kepala desa dan lurah berkati, Pak RW, Pak RT seluruh Indonesia berkati. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah damai sejahtera-Mu menyertai kami dan pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu.